Kita mempelajari karya sastra tentu saja gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sana adalah ya kita membedah karya sastra yang of course dibuat oleh ya orang lain gitu ya, yang karya-karya para sastrawan baik dari Inggris maupun Amerika, Australia dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di sastra juga bukan cuman terbatas sastra aja gitu ya, cuman baca karya sastra doang gitu ya, enggak, tentu saja gitu ya. Kita juga di sastra juga termasuk juga cakupannya ya ada budaya juga gitu. Jadi seperti cultural studies di mana ya kita ya belajar banyak hal gitu ya, belajar budaya keseharian gitu ya, seperti ya belajar sosial media, belajar film, belajar gender dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak isu-isu sosial yang bisa kita pelajari dari situ gitu. Karena kan ketika kita belajar karya sastra kan bukan cuman baca tok. Semakin kesini kan ya saya juga sadar bahwa ya nggak bisa gitu ya kalau misalnya selalu pakai cara yang sama, sedangkan kan mahasiswa yang kita ajar juga kan generasinya beda gitu ya, cara pikirnya beda gitu, dimana cara mereka nangkep materi juga beda gitu. Jadi ya mau nggak mau dosen juga kan harus istilahnya beradaptasi gitu ya dengan perubahan yang ada gitu. Jadi kalau saya sih sekarang metode yang saya lakukan sih ya lebih interaktif aja sih basically gitu. Jadi apapun yang saya bicarakan di kelas itu ya, walaupun itu ya sastra lah gitu ya, karya mungkin puisi kalau di kelas saya gitu ya, saya selalu memilih topik yang memang relevan dengan kayak kehidupan mereka gitu, sehingga ketika saya bahas itu ya mereka bisa relate gitu dengan apapun isu atau topik yang dibahas itu, sehingga ketika mereka sudah ya katakanlah. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Kali ini di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Kristen Maranatha. Nah, kemarin kan kita udah 2 podcast yang lalu nih, udah ngobrol-ngobrol sama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bu Heni sama Bu Ria ya. Kali ini juga kita nggak ketinggalan dong, spesialnya kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih, yaitu Kaprodi Sastra Inggris Bapak Sony. Halo Pak. Halo Umar. Gimana Pak, sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Nah, boleh mungkin Pak dikenalin dulu nih. Ya. Oke, halo semuanya. Nama saya Sony Angjaya. Kebetulan sejak tahun lalu saya dipercaya untuk menjadi Kaprodi Sastra Inggris Universitas Kristen Maranatha. Salam kenal semuanya. Oke, sama kenal Pak Sony. Berarti baru setahun ya Pak ya jadi Kaprodi ya. Iya, wah keren banget nih. Tanggung jawab baru. Betul. Betul. Gimana Pak pengalamannya jadi Kaprodi nih? Ya, banyak hal yang memang dipelajari sih ya. Beda kalau misalnya jadi dosen biasa gitu ya, dengan jadi Kaprodi itu memang tanggung jawabnya ya tentu saja beda gitu. Tapi ya saya juga banyak belajar juga lah ya tentang leadership, bagaimana memanage orang gitu ya. Itulah yang paling challenging, tapi saya pikir itu juga yang paling rewarding juga sih. Rewarding. Iya. Ya, itu kenapa tuh Pak? Ya, Rewarding. karena Challenging dan rewardingnya. challenging kan ya udah pasti ya yang namanya managing orang kan ya gitu ya, beda gitu ya sama managing mahasiswa gitu ya. Kalau sesama dosen kan ya tahu sendiri lah ya gitu. Pasti ada naik turunnya udah pasti gitu ya. Tapi ya ketika kita berhasil untuk melakukannya gitu ya, itu ada ya kepuasan tersendiri lah ya kayak gitu. Selain itu nih Pak, apa sih kayak itu yang rewarding dari jadi Kaprodi itu? Ya, jadi Kaprodi juga ya istilahnya bisa mungkin bisa lebih dekat ke mahasiswa kali ya, gitu ya. Jadinya kita bisa tahu gitu ya, istilahnya setiap angkatan itu istilahnya karakternya seperti apa gitu ya. Terus bagaimana kita juga bisa memanage waktu gitu ya istilahnya. Terus memanage juga ya berbagai macam hal lah ya yang ada di prodi basically gitu ya. Jadi ya memang nggak gampang gitu ya, udah pasti, tapi Pasti. sebagai kepala gitu ya yang punya tanggung jawab besar gitu ya ya bisa dibilang saya sih cukup bersyukur juga gitu ya, karena dengan saya dipercaya gitu ya untuk ada di posisi saya sekarang ini gitu ya mungkin saya bisa membantu program studi sastra Inggris ini gitu ya, ya hopefully ke arah yang lebih baik saja gitu kan ya. Iya. Oke. Nah, Bapak udah BTW nih berapa lama sih ngajar di
Sasing kayak gitu. Oke, kan kalau misalnya di Maranatha ini kan semua dosen tuh kan awalnya jadi calon dosen dulu ya Mar ya gitu. Jadi kalau dari calon dosen sih saya udah tahun 2013 Mar gitu. Jadi lulus tahun 2012, 2013 saya dipercaya untuk jadi calon dosen dan tahun depannya lagi 2014 saya S2 gitu dan benar-benar proper jadi dosennya sih dosen tetap itu tahun 2017 Mar gitu. Nah, jadi kurang lebih sih eh, udah sekitar 6 tahun berarti ya. Kalau misalnya jadi dosen tetapnya, tapi kalau misalnya jadi dari calon dosen sih udah 10 tahunan lah gitu. Oh, udah main lama Iya. ya Pak ya? Gitu. Saya dengar-dengar Bapak alumni juga kan ya? Betul, saya angkatan 2008 dulu. Jadi sama Umar bedanya 10 tahun. Saya yang lebih muda atau Bapak yang lebih muda nih? Kayaknya Bapak. Ya, iyalah ya. Sebaya lah ya Pak ya. Sebaya lah. Nah, yang Bapak lihat nih sebagai alumni gitu ya. Apa sih bedanya pas jadi mahasiswa sama jadi dosen di sini dari rasa kekeluargaannya gitu. Apakah tetap atau ada yang berubah? Oh iya, ya seperti Umar sendiri tahu lah ya, kita kan memang sastra Inggris itu kan bisa dibilang komunitas yang tidak terlalu besar ya, gitu ya istilahnya gitu kan. Jadi satu angkatan tuh kan ya, at least untuk beberapa tahun terakhir kan sekitar 60, 50-an gitu ya istilahnya. Jadi pasti dosen-dosen gitu ya, hubungan dosen antara mahasiswa juga kan pasti cukup dekat ya gitu, karena dosen-dosen juga kan pasti hafal gitu mahasiswanya satu persatu siapa gitu ya namanya. Beda mungkin kalau misalnya di prodi-prodi lain gitu ya yang katakanlah mahasiswanya banyak gitu, ada ratusan setiap tahunnya gitu ya. Ya mungkin ya bagus gitu ya, banyak orangnya di situ ya, banyak mahasiswa, cuman ya mungkin gitu ya kesempatan dosen gitu ya untuk katakanlah lebih kenal secara personal dengan mahasiswanya kan jadi ya kurang lebih ya berkurang gitu. Jadi saya sih ngerasanya rasa kekeluargaan, rasa komunitas gitu ya yang ada di prodi kami gitu ya di sastra Inggris sejak zamannya saya dulu gitu tahun 2008 dan saya percaya waktu zamannya Umar juga gitu dan sampai sekarang pun masih tetap terjaga dengan baik kok gitu ya istilahnya. Mantap. Iya, Keren. Nah Pak, Iya. itu kan soal tadi kekeluargaan gitu ya. Mungkin ada yang nanya juga nih di sastra Inggris itu kan kita terbagi dalam 2 jurusan ya. Betul. Linguistik dan Betul. sastra kayak gitu. Itu menurut Bapak gimana nih? Bisa dijelasin mungkin sedikit? Ya, seperti namanya gitu ya, kalau sastra itu kan berarti kita mempelajari karya sastra tentu saja gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sana adalah ya kita membedah karya sastra yang of course dibuat oleh ya orang lain gitu ya, yang karya-karya para sastrawan baik dari Inggris maupun Amerika, Australia dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di sastra juga bukan cuman terbatas sastra aja gitu ya, cuman baca karya sastra doang gitu ya, enggak, tentu saja gitu ya. Kita juga di sastra juga termasuk juga cakupannya ya ada budaya juga gitu. Jadi seperti cultural studies di mana ya kita ya belajar banyak hal gitu ya belajar budaya keseharian gitu ya, seperti ya belajar sosial media, belajar film, belajar gender dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak isu-isu sosial yang bisa kita pelajari dari situ gitu. Karena kan ketika kita belajar karya sastra kan bukan cuman baca tok udah selesai kan gitu, tapi kan ada berbagai macam isu sosial yang ada di karya sastra itu yang bisa kita bedah, yang bisa kita pelajari sehingga kita bisa lebih aware gitu tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar kita seperti itu. Sedangkan yang kedua untuk linguistik ya tentu saja itu adalah ilmu yang membedah bahasanya itu sendiri ya gitu. Jadi bagaimana bahasa itu digunakan di keseharian di berbagai macam konteks itu dan bagaimana aplikasinya gitu ya dipraktekkan juga oleh mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Contoh seperti mata kuliah sosial linguistik kan gitu ya, di mana pasti Umar masih ingat gitu ya. Di mana ya linguistiknya yang dipelajari itu lebih spesifik di mana ya bagaimana bahasa ya dipakai di society gitu ya, bagaimana mungkin pilihan kata gitu ya di satu tempat gitu ya mungkin atau di satu konteks itu mungkin bisa lain gitu ya ketika diperhadapkan di konteks yang lain seperti itu. Jadi kalau linguistik sih lebih ke lebih ke eksak ya Maria gitu ya penggunaannya gitu ya. Tapi
tetap gitu ya, apa yang dipelajari adalah apa namanya ya, bahasa, bagaimana bahasa itu terbentuk, bagaimana bahasa itu dipakai gitu di berbagai macam konteks seperti itu, Mar. Oke, tapi bener gak sih Pak nih, kan anak-anak kadang suka ngomong sastra itu lebih subjektif kayak gitu. Kalau linguistik lebih objektif ilmunya. Nah itu benar nggak Pak? Ya kalau subjektif objektif kan itu ya tergantung sih ya gitu, cuman ya pada akhirnya kan kayak yang namanya analisis gitu ya, nggak ada yang sepenuhnya itu objektif, Mar. Udah pasti gitu ya, pasti ada bagian-bagian subjektif. Dan yang istilahnya apa ya, subjektif itu kan kadang-kadang apa namanya, stereotipnya jelek gitu ya kadang-kadang gitu ya, apalagi kalau di akademisi. Tapi menurut saya sih ya subjektif itu kadang-kadang kita ya perlu gitu, soalnya kalau misalnya kita terlalu objektif gitu ya, kadang-kadang kita juga suka menjadi narrow minded gitu, Mar, gitu ya. Jadi ya kita juga harus bisa ya istilahnya menyuarakan gitu ya apa yang kita percaya gitu ya dari ilmu yang kita pelajari gitu ya, sehingga ya kalau menurut saya dua-duanya walaupun sastra linguistik ya ada segi subjektifnya, ada segi objektifnya juga sih, jadi nggak ada yang pure subjektif 100% atau objektif 100%, nggak ada sih kalau menurut saya gitu. Iya Pak, iya betul. Iya. Nah karena kan Bapak fokusnya juga di sastra ya, gitu sambil ngajar juga anak-anak sastra Betul. nih. Kalau Bapak personally ngajar di kelas itu pakai metodenya gimana Pak? Biar anak-anak tuh apa ya, engage gitu. Nah, engage iya. Ya basically kan ya dunia berubah ya, Mar, ya udah beberapa tahun ini gitu ya karena Covid segala macam gitu. Jadi kalau sebelum Covid gitu ya mungkin ya apa namanya, cara mengajarnya kan metodenya ya masih ya cukup konvensional ya mungkin ya gitu. Jadi ya dibahas di kelas gitu ya, baca bareng, diskusi bareng yang seperti itu gitu. Cuman ya semakin kesini kan ya saya juga sadar bahwa ya nggak bisa gitu ya kalau misalnya selalu pakai cara yang sama, sedangkan kan mahasiswa yang kita ajar juga kan generasinya beda gitu ya, cara pikirnya beda gitu, dimana cara mereka nangkep materi juga beda gitu. Jadi ya mau nggak mau dosen juga kan harus istilahnya apa ya, beradaptasi gitu ya dengan perubahan yang ada gitu. Jadi kalau saya sih sekarang metode yang saya lakukan sih ya lebih interaktif aja sih, Mar, basically gitu. Jadi apapun yang saya bicarakan di kelas itu ya, walaupun itu ya sastra lah gitu ya, karya mungkin puisi kalau di kelas saya gitu ya, saya selalu memilih topik yang memang relevan dengan kayak kehidupan mereka gitu, sehingga ketika saya bahas gitu ya mereka bisa relate gitu dengan apapun isu atau topik yang dibahas itu, sehingga ketika mereka sudah ya katakanlah ke analisisnya gitu ya mereka bisa lebih mudah ya, karena itu adalah sesuatu yang mereka bisa relate gitu di dalam kehidupan mereka sendiri, seperti itu sih, Mar. Oke, Gitu. berarti nggak cuma sekedar teori ya Pak ya. Betul, iya. A, B, C. Betul, karena ya kalau misalnya ya di kelas saya aja ya udah pasti mahasiswa kelas puisi ya harus bikin puisi gitu. Pasti. Itu gitu. Jadi nggak melulu ya istilahnya nganalisis puisi doang gitu, karena saya juga penting saya pikir kreativitas juga penting ya gitu. Jadinya di mana harus apa yang kita rasakan gitu, apa yang ada di dalam diri kita itu harus diekspresikan gitu ya. Dan sastra itu advantage-nya ya itu gitu. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang mungkin kita susah gitu ya untuk mengungkapkannya ke orang lain gitu ya, istilahnya bahkan ke orang terdekat pun, dengan mengungkapnya dalam bentuk tulisan gitu ya, mungkin itu bisa membuat kita lebih lega gitu. Tapi di satu sisi juga kita bisa menyalurkan kreativitas kita juga, Mar, di di dalam bentuk karya sastra tersebut gitu. Oke. Kalau sekarang nih Pak kan lagi apa ya? Ya zaman tadi kata Bapak zaman berubah gitu ya. Covid. Orang-orang harus belajar pakai gadget kayak gitu. Sekarang masih ada nggak Pak kuliah yang online atau Ya, full onsite? Ya kebetulan kalau di sastra Inggris sendiri sih format kuliahnya mesti blended, Mar, gitu. Karena kan kita juga nggak bisa memungkiri ya kalau misalnya dari full online kan gitu ya langsung dijeburin katakanlah kayak gitu ya ke full onsite, kan pasti akan rada-rada awkward gitu ya, kelimpungan lah ya istilahnya gitu. Bukan cuma mahasiswanya doang, Mar, gitu ya, dosennya juga pasti gitu kan gitu, karena 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu ya, dimana kita waktu 2 tahun setengah Umar juga ngerasain sendiri gitu kan full online gitu ya. Jadinya tuh ya saya sebagai kaprodi memutuskan waktu itu ya sepertinya harus blended dulu agar
mungkin proses transisi nantinya eventually kalau misalnya nanti untuk full onsite-nya lebih smooth gitu sih. Jadi sekarang sih lebih di per kelasnya gitu pertemuannya mix sih Mar gitu antara online sama onsite-nya seperti itu. Yang memang lebih banyak onsite-nya sih tapi seperti itu. Nah, dari POV Bapak nih sebagai kaprodi gitu. Yang menurut Bapak yang lebih efektif itu onsite atau online sih, Pak? Menurut saya sebenarnya gitu ya ini berusaha untuk objektif gitu ya. Dua-duanya juga kalau menurut saya punya plus minusnya sih Mar gitu ya. Kalau onsite gitu ya pasti ya engagement gitu ya antara dosen dengan mahasiswa itu kan pasti lebih ada gitu ya. Sedangkan pada prakteknya saya melihat ya dengan format online juga ternyata ya ada banyak metode juga yang bisa kita kembangkan gitu ya, sehingga ya mahasiswa juga bisa dipacu gitu ya untuk bisa belajar mandiri juga which is itu kan penting gitu. Jadi kalau menurut saya ya online ataupun onsite ya ada benefitsnya masing-masing sih sebenarnya seperti itu. Waduh, keren banget, asik banget ya obrolannya Pak ya. Udah dari tadi pengalaman pribadi gitu, dari dosen jadi kaprodi gitu ya, terus di sasing juga ada linguistik, ada sastra gitu ya. Sampai ke kuliah onsite dan online. Sayangnya kita harus selesai nih Pak podcastnya kali ini. Selesai. Sedih banget. Iya. Sedih banget tapi jangan khawatir ya Pak. Mungkin kita ketemu lagi di lain waktu. Iya, kapan-kapan lagi ya Mar. Kapan-kapan. Makasih banyak. Iya, sama-sama udah datang Mar. di podcast kita kali ini. Iya. Kasih sama-sama. Nah, segitu aja semuanya sesi podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapetin ilmu yang bermanfaat gitu ya, pengetahuan yang bermanfaat dari obrolan kita kali ini nih gitu. Supaya kalian juga makin yakin kalau misalnya mau kuliah di FBB, terutama sastra Inggris kayak gitu, karena kita belajar nggak cuma teori tapi juga di-apply ke kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Betul. Oke, segitu aja podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya jangan ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, so see you later. Bye. Bye.